Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ya sebelum pembelajaran hari ini patuhi protokol kesehatan ya, jaga jarak meskipun Anda nggak pakai masker, tapi tetap jaga jarak ya. Ya Oke, Pak. Iya. rapikan posisi duduk kamu, tertibkan kelas, dan yang ketiga berdoa. Berdoa nanti dipimpin oleh Yuswandu, ketua kelas ya. Ya Pak. Oke, silakan Yuswandu memimpin doa. Silakan Yuswandu. Oke, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar turunan fungsi ya. Oke, kira-kira kalian sudah tahu nggak nih turunan fungsi ya? Ini Bapak ada cerita sedikit tentang turunan ya. Nah, Silakan, Pak. gini sebelum kita mulai dengan turunan fungsi, ini ada sedikit cerita ya anak-anak ya. Turunan atau derivatif adalah ilmu kalkulus. Nanti kalau dalam perkuliahan itu namanya kalkulus ya. Jadi manfaat ilmu ini terasa sekali kalau nanti Ananda kuliah gitu. Tapi di SMA ini kita juga diberi pembelajaran ini untuk menghantarkan Anda bisa menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi. Nah, secara umum turunan menyatakan bagaimana suatu fungsi berubah akibat perubahan variabel. Contohnya, turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu adalah kecepatan sesaat objek tersebut. Ya, ilmuwan dari turunan fungsi ini yang mengembangkan ini ada dua anak-anak ya, Isaac Newton sama Gottfried Leibniz ya. Nah, sebelum keturunan kita akan mengingat kembali ya tentang materi gradien garis singgung sewaktu Anda SMP. Anda pasti ingat ya. Eh, saya mau tanya dulu, gradien itu apa tuh anak-anak? Ada yang bisa menjawab ini? Bisa menjawab ini? Garis, Pak. Garis siapa ini? Gradien adalah garis. Yusvan. Garis siapa ini? Oke, garis. Gradien adalah garis. Oh, Kurang tepat ya. Mungkin ada yang bisa ini. saya, Pak. Apa? Siapa ini? Bentar. Gradien adalah besarnya kemiringan garis. Gradien adalah besarnya kemiringan garis. Gradien adalah besarnya kemiringan garis. Oke, tepat ya. Oke. Kalau garis saja kurang tepat saya rasa ya. Nah, begini anak-anak ya. Kalau kalau di SMP, kalau sewaktu anak-anak kalian waktu SMP dulu, gradien itu kan notasinya kan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Mungkin kalian sudah mengenal ini dari SMP ya. Iya, Pak. Oke, nah atau dalam notasi lain adalah delta Y dibagi delta X. Nah, sekarang di SMA ini gradien itu diartikan sebagai limit gitu ya. Limit. Kalau Anda kaji di pembelajaran sebelumnya, Anda sudah saya ajari limit kan? Oke, sudah saya ajari limit kan kemarin ya, yang pertemuan kemarin. Iya. Nah, Iya, Pak. nah, sekarang saya mau tanya dulu. Nah, limit itu apa tuh anak-anak? Limit itu. Limit itu apa? Ayo. Kira-kira limit itu apa? Definisinya. Limit adalah pendekatan terhadap nilai suatu fungsi, Pak. Oh, Jonathan ya itu ya. Ya, dari Jonathan menjawab ya. Ya, Ya, gimana yang lain dengan jawaban Jonathan? Jadi limit itu adalah pendekatan terhadap nilai suatu fungsi. Gimana ya untuk yang lain? Setuju apa enggak ini kira-kira nih? Oke, Pak. Coba. Setuju ya? Pak. Oke. Nah, Oke. sehingga gradien garis singgung nanti arahnya kita bawa ke bentuk limit ya, karena ada hubungan nanti ya. Ya nanti hubungan itu kita kita jelaskan ya di diskusi nanti ya. Anda kan diskusi nanti, saya ajak diskusi dengan teman-teman kalian ya. Jadi intinya pembelajaran hari itu kita tuh mau menunjukkan ada hubungan loh antara gradien, limit fungsi dengan turunan. Oke ya? Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak ya, dengan menyelesaikan aktivitas terkait konteks kehidupan sehari-hari, Anda akan dapat mengembangkan sikap percaya diri, tanggung jawab, dan disiplin. Kemudian tujuan kedua, dengan menggunakan proses berpikir kritis secara cermat, Anda atau peserta didik
akan dapat menganalisis masalah kontekstual. Jadi nanti Bapak kasih masalah kontekstual, Anda diskusikan ya. Ya, jadi masalah kontekstual berkaitan dengan definisi turunan fungsi sebagai limit fungsi. Ya, nah itu ya. Di tujuannya sudah jelas yang nomor 2 itu. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga hari ini nanti jika diberikan suatu fungsi, kemudian Anda dapat menentukan turunan fungsinya dengan menggunakan definisi loh ya. Dengan menggunakan definisi. Karena pembelajaran hari ini mengenai definisi, belum ke aturan turunan fungsi. Nah, ini masalah kontekstual yang Bapak angkat hari ini ya. Kita akan mengamati orang bermain ski ya. Nah, anak-anak dari konteks ini sebenarnya ini mengandung konsep turunan di sini ya. Kalau mau kita kaji nanti kita kaji di LKPD-nya ya. Nah, sekarang ke LKPD nih ya. LKPD jelas LKPD itu anak-anak lembar kerja kamu ya. Lembar kerja peserta didik. Kayaknya mau bertanya Andika. Kalau nggak ada saya lanjut ini. Oke. Nggak ada, Pak. Lanjut. Lanjut ya. Di lembar kedua LKPD ini anak-anak ya. Ini adalah langkah-langkah analisanya. Nah, kegiatan 1 tadi kan kita menganalisis masalah kontekstual ya. Di kegiatan kedua di lembar ketiga ini ya. Nanti kamu gunakan kesimpulan pada kegiatan 1 untuk mengerjakan soal di bawah ini. Ya, kamu tetap diskusi di situ nggak apa-apa. Boleh sama kelompokmu boleh. Oke. Besok dia ini sama Amanda ada kesulitan nih. Pak mau tanya Pak, Apa? beri satu contoh identifikasi masalah yang disajikan dalam PowerPoint itu, sehingga kami bisa mengerti apa yang dimaksud identifikasi masalah. Oke, jadi begini. Identifikasi masalah itu seperti ini, Manda ya. Kayak tadi bukit es itu seperti diasumsikan sebagai apa? Jadi kalau bukit es itu kan berliku-liku, dia berarti mirip kurva, berarti ya. Dia asumsikan itu sebagai kurva. Kemudian papan ski kita asumsikan sebagai garis lurus, seperti itu, Nda ya. Kira-kira seperti itu. Oke, bisa melanjutkan sendiri ya. Itu namanya identifikasi. Dari kamu mengumpulkan informasi. Ya, wes gitu aja intinya ya. Dari masalah itu kamu baca dulu deh. Oke. Ada yang nggak bisa gambar grafik? Ada. Ada Pak, saya kurang paham waktu gambar grafiknya Pak. Oke. Begini, nanti kalau kesulitan kan bisa pakai GeoGebra toh. Atau Casiograph bisa ya. Yang dulu waktu kelas 1 diajari gurunya dulu kan masih inget ya. Pakai Casiograph atau GeoGebra. Atau kalau emang sulit gini aja udah. Kamu gambar manual boleh wes. Nanti kamu foto, kamu kirim ke WA grup ya. Boleh nggak apa-apa wes. Kalau memang kesulitan banget. Boleh, boleh. Silakan. Silakan Anda kalian itu ya kerjakan LKPD-nya dulu ya. Nanti kalau sudah kalian share ke WA grup ya. Kalian upload ke WA grup. Nanti kalau kalian nggak bisa presentasi pakai HP ya. Kalau Anda nggak bisa presentasi pakai HP, nanti kirim filenya ke saya presentasikan di sini, kamu yang bicara, oke? Kamu yang ngomong ya. Jadi Bapak bantu share aja, bantu share screen di sini ya dari filmmu itu. Masih mengalami kesulitan? Kalau mengalami kesulitan, Bapak beri video pembelajaran. Oke, silakan diskusi dulu. Nggak usah terburu-buru, diskusikan sama temennya ya. Oke, sebelum ke kegiatan 2, di situ kan ada 2 kegiatan di LKPD itu ya. Sebelum ke kegiatan 2, Bapak share dulu videonya ya. Mungkin kayak kesulitan nih ya, kalian nih mengenai kegiatan pertama ini. Iya Pak. Oke, Bapak share dulu ya. Sebentar ditunggu dulu. Sudah terdengar ini? Sudah Pak. Ya oke, Sudah, coba sudah, jumpa lagi dengan saya Pak Danu. Hari ini kita akan membahas masalah kontekstual terkait dengan turunan fungsi. Kita bahas dengan konsep gradien garis singgung. Nah,
Masalah yang kita angkat hari ini adalah seorang pemain ski meluncur kencang di permukaan bukit es. Dia meluncur, turun, kemudian naik, mengikuti lekukan permukaan es. Sehingga di suatu saat dia melayang ke udara dan turun kembali ke permukaan. Oke, masalah orang bermain ski di bukit es dapat dijelaskan secara matematis berikut ini. Nah, amati sketsa grafik berikut ini. Oke. Anggaplah kurva adalah bukit es yang berliku. Kemudian, papan ski adalah garis yang menyinggung kurva. Artinya, garis singgung ini memiliki gradien. Besarnya adalah perubahan Y2 dikurangi Y1 dibagi perubahan X2 dikurangi X1. Nah, oke, atau dalam notasi lain ini dinamakan delta Y dibagi delta X. Sekarang kita amati, anggaplah kurva Y ini adalah Fx. Kemudian orang bermain ski bergerak dari Q menuju P, sehingga di sini kita bisa artikan bahwasanya nanti X2 itu adalah X1 ditambah delta X atau perubahan X, jadi bergerak dari X1 menuju X2. Berarti Y2 juga begitu, ada pergerakan ya dari Y1 menuju Y2. Artinya Y1 ditambah dengan delta X. Nah, oleh karena seperti ini, berarti orang bermain ski ada pergeseran dari Q menuju P. Oke. Dari Q menuju P. Oke? Nah, sekarang anggaplah kurva tadi yang berliku ini, bukit es tadi adalah Y sama dengan Fx. Maka kita memperoleh rumus gradien baru menjadi, nah, di sini berbunyi Fx2 dikurangi Fx1 per X2 dikurangi X1. Oke. Ya. Nah, kemudian sekarang kita amati. Orang bermain ski itu bergerak dari Q menuju P. Artinya Q ini akan bergerak menuju P. Artinya di sini nanti delta X-nya itu mendekati 0. Karena delta X mendekati 0 berarti gradien tidak lain adalah limit. Limit dengan delta X mendekati 0. Nah, siapa Fx2? X2 ini jelas, ya. Menjadi di sini menjadi Fx2 kita ganti menjadi X1 ditambah delta X dikurangi Fx1 dibagi X2 dikurangi X1 tidak lain adalah delta X. Oke, dalam matematika gradien garis singgung di titik singgung kurva itu dinamakan turunan fungsi. Maka secara otomatis gradien tidak lain adalah turunan fungsi Fx. Sehingga turunan fungsi Fx adalah limit delta X mendekati 0 Fx1 plus delta X dikurangi Fx1 dibagi dengan delta X. Dari sini, dari analisa ini nampak bahwa turunan fungsi dinyatakan sebagai limit fungsi. Sehingga bisa dikatakan turunan fungsi tidak lain adalah limit fungsi. Itu saja dari saya. Ketemu lagi di sesi berikutnya.
Oke, ya, saya tunggu 5 menit lagi untuk presentasi ya. Presentasi silakan Yogi. Kamu presentasikan. Yogi silakan presentasi. Oke, Pak. Oke. Saya mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Pradana dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya di sini yang sebagai perwakilan dari kelompok saya ingin mempresentasikan masalah orang bermain ski dapat digambarkan pada bidang kartesius seperti berikut ini. Pada gambar yang sudah di-share oleh Pak Danu. Nah, di situ diperhatikan kelompok kami memiliki kesimpulan analisis, yaitu misalkan bukit es berliku-liku adalah kurva Y sama dengan fungsi X. Papan ski adalah garis singgung. Posisi orang pemain ski bergerak dari titik Q dalam kurung X2, Y2 dan melayang ke udara pada titik P, yaitu X1 dan Y1, sehingga ia bergerak dari titik Q mendekati titik P, sehingga garis yang menghubungkan Q ke P disebut tali busur QP atau garis QP. Dengan gradien MPQ sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, keterangannya di situ karena ada pergerakan dari Q ke P, maka X2 sama dengan X1 ditambah delta X dan Y sama dengan Y1 ditambah delta X. Jika jika delta X mendekati 0, maka gradien garis QP adalah suatu limit yang dinyatakan sebagai berikut ini. Di situ MPQ sama dengan Fx2 dikurangi Fx1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Fx1 ditambah delta X dikurangi Fx1 per X1 ditambah delta X dikurangi X1. Sehingga di situ limit delta X mendekati 0, Fx1 ditambah delta X dikurangi Fx1 per delta X. Gradien garis singgung di titik P disebut turunan fungsi, sehingga turunan fungsi dapat dinyatakan sebagai limit fungsi. Sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Mungkin dari teman-teman masih ada yang kurang jelas. Dari sini, kelompok lain mungkin ada sanggahan mungkin atau kurang setuju atau setuju, mungkin silakan komentarnya. Yusvando gimana? Setuju dengan pendapat dari kelompoknya Yogi ini? Oke, setuju Pak, saya Pak. Alasanmu setuju kenapa? Apa gradien itu, apakah turunan itu bisa dinyatakan sebagai limit? Begitu mungkin? Oke, iya Pak, itu Pak. Kelompoknya Jonathan mungkin gimana? Masih kurang paham Pak tentang itu definisi Eh, yang dijelaskan sama Yogi. oh begini, oke. Ini Bapak bantu meluruskan ya. Dari ini presentasinya Yogi ini sudah lumayan baik ya. Cuma perlu ada yang di apa namanya, mungkin bahasa penyampaiannya yang belum pas ke teman-temanmu Yogi mungkin ya. Ini saya bantu menjelaskan ke kelompoknya Jonathan ini ya.
sama kelompoknya Andika ini ya. Jadi begini, Jo sama Andika ya. Turunan fungsi itu ternyata adalah eh, gradien garis singgung di titik tertentu pada kurva ya. Artinya turunan fungsi itu terjadi harus ada persinggungan dulu antara garis dengan kurva. Begitu ya. Jadi kalau garis sama kurva itu terjadi persinggungan, maka jelas terjadi proses turunan ya. Kalau dulu bahasa SMP-mu ya gradien itu ya. Nah, gradien itu dalam di SMA ini eh, apa namanya definisi lainnya itu limit ya atau turunan ya turunan. Jadi dulu di SMP gradien itu definisinya kan apa namanya kemiringan garis sebatas itu dengan notasi yang sudah saya jelaskan di PowerPoint awal tadi ya delta Y dibagi delta X. Dulu kalau SMP kan Y2 kurang Y1 nah, itu dulu itu definisi SMP-nya seperti itu ya. Sekarang gradien itu didefinisikan sebagai limit. Nah, ya. Ternyata gradien itu sendiri gradien garis singgung di titik tertentu dalam MTK juga dinamakan turunan. Jadi kalau turunan itu adalah gradien dan gradien adalah limit, secara otomatis ya turunan itu adalah limit. Itu maksud dari kelompok yogi seperti itu kira-kira ya. Kenapa kok limit? Ada pergerakan X ya. X1 mendekati X2, berarti mendekati itu kan konsep dari limit gitu ya, pendekatan. Nah, batas ya. Ketika X-nya mendekati sekian, berapa nilai fungsinya berapa? Kan gitu ya. Itu definisi limit di materi pembelajaran sebelumnya kemarin. Betul Jok ya? Ya. Di materi kemarin ya, limit itu ada kalau memenuhi sifat di bawah ini gitu ya. Limit kanan sama dengan limit kiri ya. Atau sama dengan L, kalau nilainya sama, maka dikatakan limit itu ada. Sehingga turunan itu ada jika limitnya ada gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Mungkin dari kelompok ada yang nggak sesuai dengan kesimpulan ini mungkin, atau gimana pendapatnya ya. Dari kelompoknya Yogi gimana Yok, ini kalau saya lihat tadi di analisismu menyebutkan limit tadi ya, gimana dengan kesimpulan ini yang nomor pertama ini Ya, gimana Yok? cuman memang di kelompok saya kurang dari itu Pak, pernyataan untuk menjelaskan tentang adanya atau tidaknya limit itu yang di poin kedua itu. Oh, di poin Limit kedua kanan ya. dan limit kiri. Di poin kedua ini saya ambil dari kesimpulannya dari kelompoknya Manda sama Sepdia, karena ada dia menuliskan itu karena kan begini, menurut kelompoknya Manda sama Sepdia gitu ya Yok ya. Oke. Itu katanya betul, turunan itu adalah gradien dan dinyatakan dalam limit gitu ya. Nah, limit itu ada nilainya Pak. Kalau katanya Manda ini ya, kalau limit itu ada nilainya kalau limit kiri sama limit kanan tuh nilainya sama, L. Kalau nggak sama berarti nggak ada limitnya atau nggak punya turunan gitu, Yok. Itu kira-kira seperti itu jadi kelompoknya Manda ini mengaitkan turunan hari ini dengan limit kemarin gitu ya. Nah, ini kelompoknya Manda sama Sepdia ini kreatif dia menghubungkan gitu loh. Nggak sekedar oh pokoknya gradien itu limit yang gimana? Nah, limit itu ada dua kemungkinan, ada nilainya apa enggak kan gitu ya. Jadi mengaitkan, dia punya ide ke sana. Itu kira-kira seperti itu Yok ya. Kalau di kelompokmu di kesimpulan kelompokmu tadi yang saya lihat sudah betul yang di analisis waktu share tadi ya, sudah betul. Cuma saya pikir-pikir kok kurang gitu. Saya pikir-pikir kurang, saya tambahkan idenya Manda sama Sepdia. Ya gitu ya. Oke ya, jadi
Itu kelompoknya Yogi sama kelompok Amanda ya. Oke ya, paham ya. Oke, kita kuis dulu ya. Kuis dulu. Kuis ya, mengerjakan kuis ya. Ini cuma 2 soal, waktunya 15 menit. Oke, Sudah terkirim, Pak. sudah ya. Oke. Oke, sebelum kita akhiri nih ada refleksi dulu anak-anak ya. Oke, silakan lihat refleksi ini ya. Nah, di sini Anda eh, memberikan pendapatnya ya. Jadi kalian memberi pendapat mengenai pembelajaran hari ini bagaimana, perasaanmu itu bagaimana, apakah masih menemui kesulitan atau tidak. Jika iya, pada bagian mana, nanti kamu jelaskan di situ ya. Ini sudah ada filenya nih di WA group, tinggal di-upload aja ini. Yang kedua, nanti bagaimana perasaan Anda pada saat menyelesaikan semua aktivitas ini ya. Nah, jadi ini kamu isi, kamu ketik ya, filenya dilengkapi nanti di filenya itu, di file refleksi itu, terus kamu print, minta tanda tangan ayah ibumu ya, mengenai pekerjaan Anda tadi, terus kamu kirim ke saya ya, lewat WA boleh ya, sehingga saya tahu ya apa nanti ini sebagai bahan refleksi saya juga apa yang kurang mengenai pembelajaran hari ini gitu ya. Nah, oke, kira-kira perasaanmu hari ini gimana dengan pembelajaran hari ini? Gimana, Yok? Ya, bersyukur lebih paham lah, Pak. Ya, ada ilmu baru. Ilmu baru. Ya. Oke, nanti kamu tuangkan ya di situ ya. Jadi nggak usah ragu kalau memang nggak paham ya ditulis nggak pahamnya di mana. Nanti itu sebagai masukan saya tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Apakah nanti kita kalau banyak yang nggak paham nanti kita ulang sebentar di pertemuan selanjutnya. Oke. Jadi begini anak-anak ya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas integral ya. Setelah turunan integral ya. Nah, nanti apa Pak itu integral ya? Kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi Anda persiapkan dulu di rumah nanti mulai membaca materi integral boleh, dari sumber belajar di internet boleh, artikel boleh mungkin, dari jurnal-jurnal di internet boleh, dari buku-buku di perpustakaan boleh. Coba kalian gali dulu materi kita selanjutnya integral di berbagai sumber belajar itu ya. Silahkan nanti ya. Nah, saya kira pembelajaran hari ini cukup sekian dulu ya. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Kalau memang nanti ada yang belum paham tentang turunan ya kita bahas sebentar di pertemuan berikutnya mengenai turunan, baru kita lanjut ke integral ya. Oke, kalian pelajari lagi pembelajaran hari ini di rumah mungkin ya, biar lebih mantap lagi dipelajari, jangan waktu pertemuan ini aja. Nanti di rumah Ya, Pak. silakan diperdalam lagi mengenai turunan, karena turunan ini adalah penghantar Anda untuk memahami integral di materi berikutnya. Oke, sebelum saya tutup, silakan Yusvando memimpin doa ya. Silakan. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bila berdoa dapat diakhiri. Oke, ya terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, mohon maaf kalau Pak Danu ada salah ucapan, mungkin ada kata-kata nggak sesuai. Ya, ya mohon maaf tadi ada gangguan sinyal juga. Ya, kemudian tetap semangat
Semoga kamu siap di pertemuan berikutnya tentang membahas tentang materi integral ya. Oke, saya akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.